keadaan dia saat ini, orang yang sedang kamu pikirkan. Di sini ada perasaan khawatir, perasaan takut ya, ada perasaan gelisah, rumit, gelisah, overthinking ya. Ada perasaan rindu ya, ada perasaan rindu, kangen gitu ya, pengen jumpa, pengen ketemu, tapi susah atau tidak bisa ada jalan untuk berjumpa ya. Perasaan dia saat ini lagi, keadaannya lagi sayang, lagi gimana ya, meratapi, jadi ada perasaan kangen gitu ya, karena ada rasa sayang gitu, ada rasa cinta, tetapi sedih gitu karena tidak lama udah nggak ketemu gitu ya. Terus di dalam batinnya, di dalam dadanya dia gelisah, hatinya panas, terkerok-kerok gitu ya. Gimana ya, rasanya itu kayak udah kangen tapi nggak bisa terungkap lah kata-katanya itu ya, perih gitu ya di hatinya, pingin apa ya, pingin apa yang diharapkan itu bisa terwujud gitu, tapi kok sulit gitu jalannya ya, karena ada halangan di sana ya. Oke. Ini yang hubungannya bisa dibilang masih baru ya. 1 atau 2 bulan kalian masih baru ngejalin hubungan sama orang ini ya. Tetapi di sini ada kendala dalam pertemuan, ada kendala dalam hal kalian berjumpa gitu ya. Ini kita lihat ya. Ini untuk orang-orang yang baru jadian kayaknya, baru jadian, baru PDKT ya, guys. Oke. Jadi di benaknya dia itu banyak overthinking, kalau nanti bagaimana ya, akan terjadi seperti apa ya gitu, overthinking. Terutama soal duit ya, duit besar untuk menjumpai kamu gitu, untuk ketemu sama kamu gitu ya. Nah, ya, tapi di sini ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam pikirannya dia, di dalam perasaannya dia gitu ya, bahwasannya ada sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan terhadap kamu, tapi dia udah terlanjur sayang gitu, udah terlanjur cinta sama kamu. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh terjadi gitu ya, kisah ini tuh nggak boleh terjadi ya. Apalagi ya, apalagi sampai saat ini masih masih sering komunikasi, masih sering ngobrol gitu ya, padahal di sini dia sudah punya pasangan gitu ya. Itu yang dia alami ya di dalam batinnya, keadaan dia saat ini ya sedang meratapi hal ini gitu ya, hal masalah kamu dengan dia ya. Jadi kalian tuh kenal gitu ya, belum lama ini, baru 1-2 bulan ini ya, kenal, baru deket gitu ya, sekitar itulah, baru deket. Terus ngobrol lah, cocok nih ya kan. Terus di sini doi orang yang kamu sedang pikirkan ini perasaannya khawatir nih, karena kangen dia tuh ya, lagi kangen, pingin komunikasi, pingin ketemu lah ya. Jadi beberapa lama kenalan, ngobrolnya mungkin jarak jauh, saat ini dia sedang menginginkan satu pertemuan di mana memang dia sudah intens banget komunikasi sama kamu gitu ya. Jadi perasaannya tuh kayak bingin banget sih, penasaran, pengen ketemu gitu ya, kangen. Tapi di sini susah buat jumpanya, karena apa? Ada halangan di sini ya. Sudah punya pasangan gitu ya. Dianya ya. Jadi sebenarnya gini, di sini sih dia bilangnya gini katanya. Ini sebenarnya nggak bener dilakukan, karena apa? Karena dia atau kamu ini sudah punya pasangan gitu ya, atau mungkin dia sudah punya pasangan gitu ya, tapi perasaan dia tuh udah suka gitu ya, udah ngerasa nyaman gitu, udah suka, udah ngerasa nyaman gitu ya. Terus dia berusaha untuk menghindar, jaga jarak gitulah ya sama kamu, supaya perasaannya itu nggak jalan gitu ya, nggak terus-terus
meningkat menjadi kenyataan gitu ya di dalam hubungan baru ini, sampai terjalin kisah cinta lah, dia dia nggak mau sampai itu terjadi, makanya dia ngehindar gitu ya, menghindar, menjauhi kamu gitu. Ternyata nggak bisa gitu, hatinya perih, dadanya nggak bisa, dia takut ya, dia khawatir gitu, takut kamu diambil orang, takutnya kamu nanti yang dapetin malah juga sama orang yang udah punya pasangan. Makanya daripada nanti diambil orang, di sini dia kepikiran buat kenceng banget artinya buat jumpa sama kamu ya. Tapi di sini dia nggak punya uang besar gitu. Nggak punya uang besar, nggak ada modal, nih kasihan deh. Nggak punya uang besar ya, jadi dia banyak pikiran gitu ya, otak kepalanya tuh panas muter, gimana caranya bisa ketemu, gimana caranya bisa janjian nih, bisa bener-bener ketemuan janjiannya gitu ya. Di sini dia udah serius banget sikap dia gitu ya, hatinya dia gitu. Betul-betul serius pengen jumpa sama kamu, bener-bener bukan hanya sekedar ngobrol di mungkin di telepon, di medsos lain gitu ya, tapi dia ingin betul-betul ketemu dan pingin ngejadiin hubungan ini menjadi sebuah pasangan. Jadi kalian tuh sebenarnya udah sama-sama suka nih gitu ya, tapi cuman melalui komunikasi jarak jauh. Nah, ini pengen ketemu nih. Nah, dia tuh kenceng hatinya, cuman di situ dia lagi mikir, belum ada uang. Kalau udah ada uang besar mungkin dia mau ketemu, ngajak kamu janjian ya. Di sini dia serius banget, sikap dia nggak main-main gitu ya. Emang kenceng banget pingin ketemu gitu, pingin nemuin kamu, tapi bingung di sini, himpitan dia banyak loh gitu ya, jalannya tuh apa sih, kayak road aja gitu loh, kayak nggak nemuin jalan keluar untuk bisa ketemu sama kamu ya, susah buat keluar rumah mungkin. Jadi dia di sini bingung gitu ya, tapi gairahnya dia lagi kenceng banget gitu ya, menggebu-gebu. Mungkin kamu sering ngegodain dia ya. Jadi dia langsung terpancing gitu, jadi gairahnya menggebu-gebu gitu ya, jadi tambah nggak tahan, dia ruwet kan, makanya dia berusaha untuk bisa merealisasikan keinginannya itu untuk jumpa sama kamu gitu ya. Ya terus aja digombalin gitu sama kamu ya, akhirnya kepancingnya dia nggak tahan gitu. Cuman di sini memang nggak susah keluar karena dia sudah punya keluarga, udah ada anak gitu ya, nggak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan gitu untuk dia bisa meninggalkan anaknya gitu, meninggalkan keluarganya ya. Hari ini ya dia tuh was-was, pokoknya gelisah, dadanya itu nggak enak gitu ya, saking terus digodainnya, dipancing-pancing sama kamu gitu ya. Jadi udah nggak tahan aja, dia pengen kabur buru-buru temuin sama kamu ya. Cuman di sini sekali lagi uang besarnya nggak ada, bikin ruwet dia. Ini pokoknya kepalanya pusing gitu, panas. Mikir dari mana dapat uang besar gitu ya, bisa janjian, bisa traktir kamu, bisa ngajak jalan gitu ya. Oke, di sini ada apa ya? Ada pikiran sih di dalam hatinya dia itu gini ya, sama di otaknya gitu ya. Ini tuh nggak bener gitu lah, sesuatu yang dia lakukan saat ini nggak bener. Dia udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan, tapi ini nggak bisa loh dijalanin, nggak boleh gitu ya. Intinya gitu, dia punya pikiran ke sana gitu. Tapi gimana ya, dia takut gitu kehilangan kamu, dia takut kamu diambil orang, makanya dia ngelamun. Bukan ngelamun ya, dia duduk diem sambil ngayal, terus kayak duh kalau diambil orang gimana gitu ya, udah terlanjur suka, udah terlanjur sayang gitu ya, mana bagus lagi gitu ya. Ya di sini dia panas aja gitu, gimana caranya bisa terhubung ya, bisa mendapatkan uang besar, bisa ketemuan sama kamu ya, karena di sini dia puter otak banget nih. Ya, aduh pengen segera ketemu, pingin deket, tapi yang jadi halangannya adalah keluarganya atau anaknya ya. Jadi itu yang membuat dia saat ini masih belum dapat jalan nih ya. Ini ada keluarganya, belum dapat jalan dia untuk keluar, bagaimana dia bisa menjumpai kamu saat ini. Yang ada saat ini adalah cuman bisa berhayal dalam hayalannya ketemu atau bermesraan atau mungkin bercumbu rayu sama kamu di apa ya namanya, bertatap muka lah gitu, ketemu gitu ya. Oke, ini khusus untuk hubungan yang masih baru ya. Ini baru baru berjalan 1 bulan sampai ya di bawah 5 bulan lah, masih adem, masih enak gitu ya, masih baru-barunya, masih hangat-hangatnya. Belum pernah jumpa, belum pernah jalan. Jadi kalau di telepon cepet respon, kalau di chat langsung nggak pakai tunggu, nggak pakai lama gitu ya, responnya buru-buru gitu lah ya. Itu apa ya,
Namanya orang baru ya, pasti sesuatu itu yang akan jadi penasaran kalau nggak didapatkan, akan jadi satu keinginan atau cita-cita yang harus didapatkan. Ya, jadi dianya penasaran, kamunya terus goda-godain karena kamu juga udah gatel. Udah ngerasa gimana ya, gairahnya lagi tinggi banget, panas gitu ya. Jadi ya udah kepancing gitu dianya untuk hal ini. Jadi dia muter bagaimana caranya bisa dapat uang, bisa traktir kamu, jumpa kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir ya untuk ngeluarin uang banyak karena dia di sini lagi mikirin bagaimana caranya dapat uang untuk ketemu sama kamu. Ya, jadi nggak usah repot-repot, nanti mungkin dia sudah akan memikirkan cara tersebut agar bisa berjumpa. Dan hati-hati ya, soalnya memang sebenarnya dia ragu sih, tapi kencengnya karena digodain kamu. Seperti itu. Kita cek yuk di kartu tarotnya seperti apa perasaannya dia dan perasaannya kamu. Ini yang masih baru ya, yang di bawah 1 tahun atau lebih. Ya jangan masih baru-baru lah ya. Jadi kalau untuk yang udah lama-lama senior-senior bukan ini ceritanya, lain lagi ya. Jadi saat ini yang keadaan dia di sini. Dia berusaha untuk menjauh dari kamu, berusaha menjauh dari kamu ya. Karena memang kata dia bilang ini tuh nggak baik dilakukan ya karena sudah sama-sama memiliki pasangan gitu ya. Terus tapi gimana, perasaannya udah suka, udah sayang banget, jadinya sedih ya, takut nanti diambil orang, takut nanti kamu bilang nggak mau, tapi ternyata dia malah sama orang lain diambil. Jadi di sini dia pusing, sampai kepalanya panas mikirin bagaimana caranya bisa ketemu sama kamu, bisa bener-bener terrealisasi bisa jumpa sama kamu karena saat ini dia betul-betul panas dadanya, hatinya perih gitu ya. Itu ngerasain kangen ya dek guys, karena kangen gitu, karena kangen pingin ketemu ya. Terus kamu juga godain dia terus gitu kan. Jadinya dia tuh kayak aduh gitu ya, nggak bisa nahan gitu, akhirnya apa, sering dihayalin kan, jadinya nggak bisa kalau nggak jadi kenyataan. Jadi dia mencari jalan ya, mencari uang agar bisa jumpa sama kamu. Bagaimana caranya dia harus dapatkan hal ini karena memang dia udah nggak tahan lah ya. Nggak tahan, takut banget dia sampai kehilangan kamu, dia nggak mau sampai hal itu terjadi, makanya dia duluan lah daripada nanti diambat orang, makanya dia buru-buru. Tapi di sini yang jadi halangan dia saat ini adalah keluarganya, anaknya, atau dia nggak punya waktu bagaimana, atau nggak punya kesempatan ya, apa yang mesti dia omongin ke keluarganya, ke anak-anaknya kalau dia mau pergi untuk ketemu sama kamu ya guys. Oke, ini kartunya udah kepenuhan. Oke. Saat ini nggak tahan banget dia rasanya, kangen banget, berangan-angan, melamun, menghayalkan sesuatu yang indah-indah di dalam menerawang di dalam pikiran dia ya. Seperti apa, Anda yang tahu seperti apa itu rasanya menghayal dengan mengawang-awang sampai membuat dada seperti berbunga-bunga ya. Di sini ada keseriusan, kesungguhan untuk bisa menjumpai kamu. Dia benar-benar sungguh-sungguh, bukan bukan hanya omongan doang, tapi memang kenceng banget hatinya pingin ketemu dan nyampaikan sesuatu. Meskipun dia salah perbuatan ini, yang dia pikirkan adalah meskipun perbuatan ini salah, tetapi dia nggak mau melepaskan kamu, dia takut kehilangan kamu karena nggak mau bersaing dengan orang lain ya. Jadi dia pengen dapat duluan kamu daripada nanti diambil orang katanya ya. Mesti di sini susah, bingung jalannya, tapi dia berusaha terus semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan uang besar biar bisa ketemu sama kamu dan jalan ngejumpain kamu. Habis kamu sih di sini kenceng banget ngegodain dianya ya, sehingga dianya ruwet hatinya ya, overthinking karena mungkin juga dia udah nggak tahan ya, pingin tutup selambu sama kamu. Oh my god. Ya di sini ya guys ya, dia udah nggak tahan, kenceng hatinya karena sayangnya, sayang karena ditambah
nafsunya yang gede ya, jadi tambah aja ya, bikin dia ruwet hatinya malam ini, nggak bisa istirahat, kepikiran kamu ya, kepikiran kamu, takut kenapa-napa, takut diapa-apain orang gitu ya. Sebelum dia pengennya kamu jadi miliknya dia saat ini, seperti itu. Bagaimana di kartu tarotnya? Oke guys, kita simak ya. Ini kita tutup dulu supaya rapi. Kita cek di tarotnya seperti apa. Ada yang resonate kan? Ayo senyum-senyum. Pasti ada banyak ya. Aduh. Itu dia nih. Jangan suka digodain, mancing-mancing aja ya. Nih kita cek di kartu tarotnya. Seperti apa perasaannya dia saat ini sama kamu? Masih ingat wajahnya? Belum pernah ketemu? Oke, lihat fotonya ya. Nah, sambil ngebayangin dia, sambil lihat fotonya terus nanti merem gitu ya. Sebut namanya 3 kali. Bener nggak gitu? Dia sayang sama kamu. Keadaannya di saat ini seperti apa yang udah kamu godain terus-terusan? Udah dapet belum hatinya? Udah luluh belum hatinya karena digodain kamu ya? Keadaan hatinya saat ini kepada kamu. Keadaan hatinya saat ini kepada kamu. Oke, baru dapet 4 ya. 5, 6, 7. Wow. Bener-bener orang yang bener-bener baru kenal dan jatuh cinta. Wah, kelepek-kelepek ini ya. Oke, saat ini ya dia banyak meratapi ya. Istilahnya tuh dia ngelamun gitu ya, ngebayangin kamu ada di dekat dia ya, sedang ada bersama dengan dia ya, untuk membicarakan sesuatu dari hati ke hati. Di sini dia sedang menghayalin kamu aja gitu ya. Dia sedang menatap dalam-dalam mungkin foto kamu, atau mungkin tulisan-tulisan kamu ya yang kamu kirimkan lewat WhatsApp, godaan-godaan kamu itu yang dia perhatikan jelas ya, yang membuat dia saat ini nggak tahan ya untuk bisa ketemu fisiknya sama kamu saat ini. Iya lah, dia sayang banget sama kamu ya di sini. Cinta dia bener-bener besar banget buat kamu. Orang ini eh apa ya? Kalau dia adalah laki-laki ya, usianya di atas 40 atau 40 tahun ya. 40, 39, di atas 35 lah ya, di atas 38, 39, 40. Kok di atas sih, nggak antara 38, 39, 40 ya gitu, sampai lebih dari itu ya. Seseorang ini usianya ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan mungkin usianya di sini 30 sampai 35 ya. 30 sampai di bawah 38 lah, ini yang untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-lakinya ini yang tadi saya sebutkan ya, ada queen dan ini ada kingnya. Yang ini cups, ini ada ya, bener-bener ya kamu berjumpa jodoh pertemuan ini tuh takdir ya, kamu sama dia itu. Nah, di sini ada queen, di sini ada king ya, cups, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling merindukan, sama-sama saling merasakan hal yang sama ya. Ini ya kamunya ya dianya terkoneksi perasaan yang sama ya. Dia sekali lagi ya, dia lagi cari duitnya dulu nih buat bisa jumpai kamu, bisa ketemu sama kamu, bisa istilahnya deket lah bareng kamu ya. Dia pingin banget menatap wajahmu dari dekat, memperhatikan dirimu dari dekat ya, ingin mengatakan banyak hal tentang dirinya ke kamu, tentang cintanya ke kamu ya. Tapi ya itu dia lagi usahain bagaimana caranya dia bisa dapatkan uang banyak, uang besar untuk jumpa sama kamu. Di lintriknya ya sama di tarotnya resonate kan? Resonate dong, pasti dong, apa sih namanya, selalu ngeling karena memang energinya saat ini sedang di arah sana ya. Oke, ada the lovers ya kan, kalian lagi sama-sama jatuh cinta, sama-sama buta ya karena tertutup cinta. Jadi apapun yang kalian
masalah punya diceritain, kebahagiaan sedikit diceritain ya. Segala sesuatu yang kalian rasakan itu selalu dibagi sama dia. Saat itu juga dikasih tahu rasanya apa, bagaimana keadaannya. Begitu sangat polosnya gitu ya, kayak anak-anak, kayak remaja baru dapet ketemu pacar gitu ya. Gimana ya, perasaan jujur, polos gitu, apapun yang berhubungan dengan mestinya kamu tutupi ya tentang hal-hal cerita, tapi ini kayak pengen dapat perhatian, pengen dapat komenan, makanya kamu memberikan apa saja gitu cerita-ceritanya ke dia. Bahkan mungkin fisik kamu juga udah sering ya visi mungkin ya memperlihatkan, jadi sebuah kejujuran ya, apa adanya itu diperlihatkan bagaimana kamu yang sebenarnya, bagaimana kamu yang apa adanya gitu ya. Jadi dia juga sudah menerima kamu seperti itu, jadi sudah tidak canggung lagi untuk memperlihatkan ya fisik gitu ya, untuk memperlihatkan wajah. Disinilah bertambahnya cinta dia ke kamu, bahkan kamu juga ke dia. Seperti iya memang takdir, ada queen, ada king, dan ada the lovers ya. Takdir buat ketemu gitu ya, takdir diperjumpakan seperti ini. Kenapa ada ten of sword? Ya iyalah, dia lelah dong, nahan. Bagaimana dia bisa jumpa sama kamu? Belum jumpa aja dia udah sudah lemas gitu ya, dihantam kerinduan, dihantam banyaknya overthinking, dihantam banyaknya keributan kecil ya, membuat hubungan kalian tuh tambah romantis, tambah tapi dia sadar sebenarnya dia lakukan ini adalah salah karena dia telah mengkhianati pasangannya. Mungkin juga ini yang sedang dia pikirkan di dalam batinnya, dia nggak sanggup untuk pergi, untuk lepas dari rumah ya, atau mungkin dari keluarganya gitu ya. Tetapi rasa cinta dia yang membuat dia tak berdaya untuk menolak, bahkan menjauhi orang yang saat ini dia sayang, yaitu kamu gitu ya. Sehingga dia sendiri berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini adalah pengkhianatan, bahkan ini nggak baik buat dilakukan karena rasanya sakit banget gitu ya. Meskipun kamu tidak menusuk pasangan kamu dengan sebuah senjata, tapi kamu sendiri ngerasain betapa sakitnya kalau kamu berada di posisi ini, seperti itu ya. Jadi kamu sudah bisa menerka, membayangkan sebesar apa rasa sakit yang diterima oleh orang yang dikhianati gitu. Kamu udah mikir di sini bener, alam batinnya itu yang paling terdalam tuh ngasih tahu bahwa itu nggak bener, bahwa itu nggak baik, tapi udah buta sama cinta ya. Dan juga kamu suka menggoda dia, jadi mau bagaimana pasti kena ya. Dianya menggebu-gebu nggak tahan, pengen cari uang biar cepat-cepat ketemu, dan pada akhirnya nanti kamu sama dia akan dipertemukan, akan segera berjumpa ya, istilahnya saling berkangen-kangenan lah ya, dalam satu tempat yang mungkin kalian sudah pikirkan dan kalian sudah sama-sama bersepakat gitu ya, dimana dia akan menunggu kamu di tempat itu ya. Dan aku pastikan memang kalian akan berjumpa dengan apa ya, dengan rasa bahagia, dengan sukacita gitu ya. Walaupun sangat susah untuk cari uangnya, sangat susah untuk keluar cari waktu dan alasannya ya. Mungkin ada ketidakbaikan dalam jalan ini, tetapi terkalahkan oleh nafsu, ego, dan gairah yang tinggi terhadap orang baru yang kamu sukai saat ini. Dan di sini ada Queen of Wands. Kenapa ada Queen of Wands? Sudah ada Queen of Cups. Ya, di sini adalah pasanganmu ya. Pasanganmu sebenarnya meskipun tidak peduli ya, dikiranya mungkin nggak peduli sih gitu. Kamu mungkin mikirnya gitu ya. Padahal dia tahu loh gitu. Padahal dia ngerti loh. Kamu sendiri kayaknya lagi ada something nih gitu, kecirian gitu. Dia memperhatikan itu tapi dia diam gitu ya. Dia diam dengan apa ya, mau mengumpulkan data atau mau apa ya namanya ya, kelak akan diperlihatkan gitu. Makanya dia hanya bisa apa bener gitu ya, cuman dia masih menerka-nerka, tapi dia sudah mengendus mungkin ya. Baru juga sebentar, tapi kalau perempuan memang seperti itu ya, dia punya daya atau apa, insting yang kuat. Laki-laki juga sama, karena sama-sama ya, si pasangan itu akan diberikan koneksi batin yang kuat oleh semesta. Memang semesta begitu ya, mengatur, men-setting hatinya para
orang-orang yang sudah mengikat satu perjanjian komitmen ya, dimana nanti kalau si perempuannya ada main di belakang, laki-laki ya, si pasangannya ini akan ngerasain hatinya sakit, perih, bahkan mungkin ada kejadian-kejadian aneh yang harusnya dia paham, loh ini jatuh gelas, oh jatuh pulpen, ada apa ya, tek gitu ya, harusnya kan ke sana, tapi karena kebanyakan manusia sekarang tidak atau mengabaikan hal tersebut, sehingga apapun yang kejadian jelek yang sudah disampaikan oleh semesta kepada perorangan sangat sering diabaikan, seperti itu ya. Tidak, kalau zaman dulu kan ada sesuatu selalu langsung berdoa atau mungkin melakukan sesuatu agar tidak terjadi lebih buruk lagi. Sebab ini enggak, dia cuman ya mungkin nggak sengaja atau mungkin nggak hati-hati gitu, makanya jatuh. Seperti itu orang-orang sekarang, nggak pernah peka dengan apa yang sudah Tuhan kasih gitu, kasih petunjuk. Makanya kadang orang-orang sekarang bilang katanya nggak kayak orang dulu ya, apa-apa juga kayak ajaib. Enggak, padahal sampai sekarang juga sama, cuman berbeda, pendidikannya udah lebih modern, cara tangkapnya, cara berpikirnya udah beda. Padahal mah selalu dikasih tahu kode-kodenya kalau misalkan pasangan kita nggak bener, pada pasangan kita lagi nggak sejalan ya, ada dikasih tahu gitu ya, si baik yang perempuan maupun yang laki-laki sama-sama diberikan rasa yang sama karena sudah terikat, sudah sah gitu oleh agama di mata Tuhan. Makanya kamu diberikan kepekaan begitu sangat kuat, tapi selalu diabaikan ya. Karena apa? Karena kepintaran orang zaman sekarang, nggak mau apa-apa terhubung oleh gaib, terhubung oleh para yang tidak terlihat ya. Jadi seperti itu kejadiannya. Kita cek di sini ada Cancer, Scorpio ya untuk zodiaknya, ada Virgo, Gemini ya, dan Leo, dan juga ada Leo. Oke, untuk energinya si Leo dan Gemini ya, ini kuat banget ada di sini. Mungkin ini adalah tipe-tipe orang yang kuat ya, kuat dengan banyaknya cinta. Oke, kalau si Cancer sendiri kan orangnya perasa ya. Kalau dia udah ngegodain nggak dapet kan rasanya kepikiran gitu, harus sampai dapet gitu. Kalau udah dapet ya tambah tambah lengket. Emang orangnya gitu, nggak apa, seneng disayang-sayang ya si Cancer nih. Ada juga Scorpio ya, dia kalau udah dapet sekali maut, dia terus aja dirayu sampai dapet. Bahkan kalau belum dapet, waduh, dia cari-cari cara bagaimana caranya supaya orang atau targetnya ini bisa cemburu dan bisa dateng gitu ya. Ada si Virgo yang ya apa-apa mungkin dilihat dulu statusnya, lihat dulu bagaimana keuangannya, lihat dulu bagaimana keadaan dia, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, baik nggak gitu ya, pasti diceknya itu dulu. Kalau untuk Gemini ya udah ketemu aja, udah saling respon ya embat gitu. Tapi tetap aja ntar di belakangnya kalau disakitin nangis, marah, ntar balas dendam lagi. Balas dendam akhirnya ngediemin. Dan ada energi Leo ya, seneng banget kalau Leo kan memang orang yang selalu ingin dieluh-eluhkan ya, ingin dibangga-banggakan, makanya dia selalu tampil fashionable gitu ya, selalu rapi gitu ya untuk Leo. Jadi nggak mau terlihat jelek oleh orang yang nanti mau dijumpai. Jadi gimana dia nggak dapat mangsa gitu. Oke guys, ya ampun. Oke ya, segitu aja. Semua ini karena takdir. Kalau nggak takdir nggak mungkin ketemu gitu ya. Semua karena takdir. Ada The Lovers, kartu takdir, Queen Cups, King Cups ya, udah ditentukan, sudah digariskan, sudah ditulis ya. Apapun yang saat ini kita jalani sudah tertulis. Apapun yang besok kita mau jalanin dan terjadi sudah tertulis. Jadi semua serahkan saja ya pada penulisnya. Kita hanya harus tetap berada di garis yang sudah digariskan, jangan lewat, jangan melipir kemana-mana. Kalau tidak mau sakit di kemudian hari, kalau tidak mau bangkrut di kemudian hari, tetap ada jalurnya, jangan keluar. Kalau enggak ya, peringatan tadi itu enggak berlaku, kamu nanti di ujung akan merasakan kesakitan, akan merasakan berdarah-darah, bagaimana susahnya cari uang, susahnya cari pasangan setia, susahnya nanti bagaimana kamu bisa punya waktu untuk
untuk me time. Karena apa? Karena selalu kamu gunakan untuk hal yang tidak baik. Pada akhirnya di masa depan susah untuk memiliki waktu sendiri, bahkan mungkin buat berlibur doang, nggak buat main-main, tapi nggak dikasih jalan karena sekali bohong kesono-sononya nggak dipercaya, kan seperti itu ya. Teman-temanku semuanya, ingat selalu baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada karmanya. Jadi jangan sampai kita luput dari hal tersebut ya. Untuk yang sedang jatuh cinta, selamat, semoga diberikan kelancaran ya. Dan jangan nangis-nangis gitu loh, jangan kayak pura-pura padahal udah cuman menggoda ya. Oke semuanya, terima kasih banyak ya untuk setiap komennya, komentarnya. Aku senang banget, bahagia banget, berasa selalu ditemenin. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, habis ini minum air putih ya, cuci muka, supaya kalau emang ini kejadian, jangan sampai kejadian. Kalau memang pun ini sedang kamu alami, hati-hati ya guys ya, hati-hati. Pokoknya aku cuman kasih saran. Pertama ya, punya simpanan atau tabungan itu jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang seperti ini ya. Kalau mau ada pertemuan atau untuk ada sesuatu hal di antara kalian, ya harus ada kesepakatan gitu ya. Jangan sampai kamu salah satunya sendiri yang mengeluarkan uang banyak, atau kamu banyak modal, nanti di ujungnya kamu punya banyak utang, punya banyak kepusingan, punya banyak beban yang kamu nantinya cuman bisa sendiri yang nyelesaiinnya, dia nanti kabur. Jangan sampai seperti itu. Buat komitmen yang serius untuk baik, jangan sampai terjadi sesuatu. Tapi memang bener sih ya, kalau hubungan di belakang yang tidak baik, bahkan yang curi-curi, bahkan yang suka berkhianat dan selingkuh, tetap ya akan mendapatkan sanksinya, akan mendapatkan pelajarannya dari semesta ya. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini akan selalu dijatuhkan ke dalam kemiskinan ya. Dia baru ngerasain bagaimana rasanya tidak punya uang, bisa jadi dari situ dia akan mulai naik spiritualnya, menjadi sembuh gitu ya, batinnya, untuk menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin dikasih rasa sakit. Kalau sakit tuh jarang ada orang yang sadar. Kebanyakan kalau udah dijatuhin miskin, nggak punya uang, susah cari kerja, baru sadar gitu manusia itu. Karena uang, semua itu harus pakai uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa ngapa-ngapain, nanti dibuang sama orang, nggak dipandang. Jadi uang jadi satu fokus buat masa depan, jangan sampai dibuang-buang. Ingat kalau mau pertemuan harus ada saling kesepakatan. Teman-teman semuanya, thank you very much ya. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Dadah, bye-bye semuanya.